Tidak ada fraksi satupun yang menolak atau menghambat pengangkatan atau penyelesaian K2. Tidak ada. Semua support penuh utuh. Kalau tadi itu kan gabungan. Lintas komisi. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Menpannya, ada Menkesnya, ada Mendikbudnya, ada Menteri Keuangan. Jadi apapun Bapak, yang penting Bapak selalu sehat, Selalu ingat sama selalu merakyat, selamat dunia akhirat. Itu aja Pak. ikut S3K semua gitu. Nah, kalau misal lulus, ya berarti diangkat sebagai tenaga P3K yang membuat menyenangkan. Tadi Pak Menteri Menpannya sudah menyampaikan bahwa sudah ada CP yang di situ mengatur bahwa tenaga P3K itu mendapat pensiun. Kemarin tidak pensiun ya. Kemarin tidak ada pensiun karena kan yang diperdebatkan itu kenapa kok ngotot PNS karena ingin pensiun kan gitu. Ada jaminan hari tua, ini sudah dikasih solusi. Gitu. Nah nanti kalau pertanyaannya kalau nggak lolos P3K gimana Bun? Kalau nggak lolos ke P3K maka di situ diserahkan kepada daerah untuk direkrut sesuai kebutuhan dinas terkait di mana tenaga itu berada dan digaji minimal UMR di daerah masing-masing. Dananya dari mana? Dananya dari pusat melalui dana transfer umum, dana alokasi umum DAU-nya. Jadi kalau menurut kami komitmen ini sudah jauh lebih baik ya. Pemerintah memang tidak bisa sentimental mengangkat semua tapi tidak melihat kondisi, tidak mempertimbangkan kemampuan fiskal. Tidak bisa kan kayak begitu. Memang kita berharap kondisi kita makin baik ya. Terus semakin punya kesempatan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan anggaran dan lain sebagainya sehingga apa yang hari ini dirumuskan dan sudah disepakati itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Tapi minimal udah ada itu. Siap. Dan ya minimal udah ada itu. Yang jelas memang kita ingin panjenengan semua mempercayakan kami Siap. wakil rakyat jenengan Siap. untuk memberikan solusi terbaik. Karena Siap. pada intinya yang jenengan harus sadari tidak ada fraksi satupun yang menolak atau menghambat pengangkatan atau penyelesaian K2. Tidak ada. Semua support penuh utuh. Terima kasih. Kenapa? Loh, kemarin itu kan hanya melibatkan Komisi 2. Kalau tadi itu kan gabungan. Lintas komisi. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Menpannya, ada Menkesnya, ada Mendikbudnya, ada Menteri Keuangan, ada Kemenaknya, kan gitu. Ada kelautan, ada kehutanan, ada pertanian. Meskipun tidak semua menteri hadir, tapi 50% lebih menteri hadir. Nah, untuk realisasinya Bunda, kira-kira itu sampai batas kapan Bunda? Nah, gini, tadi memang bahasanya adalah diselesaikan secara bertahap. Memang pemerintah masih keberatan jika diberikan batas waktu, karena kan memang harus rasional ya dengan kemampuan negara. Tapi komitmen Pak Cahyokumolo adalah menyelesaikan dalam jangka waktu secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya. Dan poin kesepakatan atau poin kesimpulan yang paling penting adalah meminta pemerintah untuk segera mengajukan anggaran yang dibutuhkan sesuai rencana penyelesaian bertahap mereka di anggaran 2019.
Jadi kalau lihat bahasa itu, proses penyelesaiannya akan dimulai tahun 2019 sesuai dengan tahun anggarannya. Karena apa? Karena di 2018 ini pemerintah kan sudah mengatakan nggak ada revisi anggaran di 2018, nggak ada. Jadi di 2018 ini sepertinya belum memungkinkan. Tapi kalau nggak tahu, kalau memang ada prioritas lain, ya kita bantu aja doa pemerintah. Maaf Bunda, itu yang ngotot dengan revisi undang-undang ASN itu kira-kira berbenturan nggak dengan hasil kesepakatan tadi Bunda? Kalau tadi bahasanya adalah pemerintah memilih untuk tetap menjalankan undang-undang ASN tanpa ada revisi. Siap. Ya. Jadi cantolannya tetap K2 diselesaikan. Terima kasih. Bertahap dengan jalan adanya P3K itu tadi. Oh, gitu ya. ya. P3K-nya juga sudah disupport dengan PP yang memberikan jaminan hari tua. Siap, nggih. Ya. Ya, terima kasih Bu Evi atas pencaranya. Kalau saya harus mewakili menjelaskan ya biar informasinya nggak simpang siur, bahasanya minimal seburuk-buruknya adalah direkrut sebagai pegawai daerah. Ini karena Bapak dan Ibu sekalian, para tenaga honorer ini diangkat oleh pemerintah kabupaten kota, barangkali provinsi, diangkatnya ada yang oleh kepala dinas, adalah kepala sekolah. Kami serahkan kepada mereka, gitu ya, dengan catatan bahwa harus berikan kesejahteraan yang memadai, kurang lebih seperti itu, sampai dengan kurun waktu dan peraturan yang akan berlaku kemudian. Itu saja barangkali Bapak Pimpinan, dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Setiawan yang mewakili Menpan. Ibu Bapak nanti kalau memang jadi dites oleh Menpan boleh bawa mertua katanya. Ya bukannya malah bagus malah gemeteran. Itu ciri-cirinya kalau kita ingin berhasil itu antara lain dites oleh mertua. Berikutnya ini tadi kita sudah dengar dari hulu kebijakannya seperti itu. Ini yang paling penting Menteri Keuangan Pak Mardiasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak sekalian yang saya hormati dan banggakan Bapak Pimpinan Rapat Gabungan dan juga Bapak Ibu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10 dan Komisi 11 serta Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu yang mewakili Menteri. Terima kasih Pak Pimpinan, dan jadi kami mewakili Bu Menteri yang hari ini sedang ada di Istana Negara dengan Presiden, Menteri dengan BPK. Terima kasih Pak Setiawan yang sudah menjelaskan lebih detail, sehingga kami tidak perlu menjelaskan lagi karena sangat detail dan sangat implementatif. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Bu Menteri sebagai Bendahara Negara dan pengelola fiskal negara. Pada prinsipnya setiap kali mengalokasikan, dan ini juga selalu dengan Bapak Ibu pimpinan anggota DPR RI, ada 3 prinsip dasar di dalam mengalokasikan atau yang akan membebani baik APBN atau BD. Ini juga bersama-sama dengan DPR. Yang pertama adalah ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan nomor 1 tahun 2004. Yang pertama adalah dasar hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Setiawan yang mewakili Kementerian PAN dan RB sebagai Deputi SDM mengenai, tadi sudah disampaikan mengenai dasar kebijakannya, ruang lingkup atau cakupan atau kriteria persyaratan
yang itu ada di dalam Undang-Undang ASN, termasuk PP dan tadi PP 48 tahun 2005 dan sebagainya. Jadi termasuk PP yang akan diterbitkan untuk PWPK ya Pak ya. Jadi dasar hukum atau underlying transaction-nya yang akan kita lakukan sebagai dasar perubahan APBN, mestinya juga dengan APBD. Yang kedua, ini mengenai validitas data. Tadi sudah sebagian diberikan oleh Pak Iwan untuk bagaimana misalnya batas usia. Karena kita inginkan jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan, termasuk mestinya cut off date-nya, cut off-nya seperti PP 48 tahun 2005 dan sebagainya. Dan biasanya memberikan validitas ini adalah instansi yang lebih independen. Pada saat saya jadi kepala BPKP waktu itu kami diminta juga untuk membantu pemerintah untuk memvalidasi, jadi memverifikasi dan memvalidasi data. Sebenarnya jangan sampai ada yang sudah meninggal misalnya masih dibayarkan, atau yang sudah pindah tempat atau sudah pindah profesi misalnya tidak lagi sebagai tenaga honorer, jadi harus divalidasi. Yang ketiga barulah kemampuan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD, karena tadi disampaikan oleh Pak dari Kemenpan bahwa sebagian besar di atas 80% bahkan 87% itu adalah Ya, nah, oke.